Oke, semuanya selamat sore ya. Sekarang jam 5.22 atau 17.22 ya. Saat ini kita mau lihat progres pekerjaan LRT fase 1B, yakni dari Velodrome menuju Manggarai. Yang itu bangunannya, tapi sekarang sudah mulai rintik-rintik. Padahal tadi saya dari kantor sudah niat mau ngambil video pakai drone ya. Karena bisa kita lihat dari sini untuk jembatan balance cantilever yang dari arah jalan Pemuda ini sudah semakin menjorok ke dalam. Makanya saya tadinya pengen banget nerbangin drone, tapi karena melihat kondisinya seperti ini ya. Kalau kita lihat dari bawah, di sini bisa kita lihat sudah semakin menjorok ke arah dalam dan progresnya kelihatan banget itu. Sedangkan yang di sebelah sini nggak kelihatan, ketutup pohon-pohon. Kita harus mundur lagi nih. Nah, sedangkan di sini kondisinya juga di sini ya sudah semakin dekat ya. Jembatan balance cantilever yang kita lihat kemarin sudah pengecoran, di sini dia sudah geser nih ininya nih. Sudah geser pomoknya. Kondisinya seperti ini ya. Ini enak banget sebenarnya kalau kita lihat dari atas karena progresnya itu bisa kelihatan itu dari atas doang. Oke, kita coba lihat dari atas ya, dari atas tapi yang dari flyover. Tuh bisa kita lihat angin kencang banget. Nah, ini dia penampakannya lebih jelas ya. Oh, udah semakin dekat ya. Yang sebelah kiri maupun sebelah kanan. Tuh. Ini berapa segmen lagi nih? Kemungkinan ini 2 dari kiri, 1 dari kanan, ini udah selesai nih jembatannya nih. Kalau melihat progres yang sekarang ya. Signifikan banget nih. Nah, justru lebih cepat progres yang dari sebelah sini ya. Nah, itu bisa kita lihat ya. Ini jembatan balance cantilever yang dari arah Jalan Pramuka ya. Tuh, bisa kita lihat itu progresnya di sini lebih cepat ya, lebih panjang gitu. Yang di tengah itu pertemuan yang di tengah juga itu tinggal 2 segmen lagi kiri kanan. Nah, yang ini nih. Kemarin itu perasaan ini lebih cepat. Padahal kalau kita lihat volumenya itu sama aja ya. Tuh, ini nggak tahu nih subkonnya sama nih yang ngerjain atau beda. Tapi yang pasti yang dari arah Jalan Pramuka ini lebih cepat nih progresnya nih. Kemarin baru kita tinggalin masih selurusan sama ini ya, jalan arteri ini. Kalau ini udah sampai ke jalan tol dia. Tuh, dan sana juga begitu, lebih cepat nih. Kalau begini progresnya sebelum akhir Desember kayaknya udah nyambung nih. Oke, coba kita lihat lagi ya ke arah Jalan Pramukanya. Ini kondisinya jalan gelap banget nih. Ini mau hujan gede nih.
Oke, sekarang kita sudah masuk atau belok ke Jalan Pramuka ya. Kondisinya seperti ini. Kita cari posisi yang aman dulu. Dan di sini sudah mulai hujan. Sudah mulai hujan ya. Nah, penampakannya seperti ini ya. Bisa kita lihat kalau yang di depan sana itu benar-benar sudah maju banget dia. Sudah hampir sampai ke tengah jalan tol itu. Nih. Di sini juga dia sudah ini ya, sudah signifikan progresnya. Lebih cepat ini apa ya? Progres pekerjaannya yang balance cantilever yang dari arah Jalan Pramuka ini. Kita nggak tahu kenapa bisa lebih cepat. Apakah beda subkon ataukah memang metodenya lebih ini ya, lebih mantap gitu. Sedangkan di sini ini udah nggak perlu dibahas lagi, ini udah selesai nih. Nah, ini dia stasiun Pramuka BPKP. Ini juga untuk struktur utamanya sudah banyak yang selesai. Nah, kita sebenarnya penasaran lihat di itu tuh, yang di underpass Matraman, underpass Pramuka maksud saya, underpass rel kereta itu, yang dekat dengan perapatan Matraman. Oke, kita ambil kiri dulu ya. Nah, kalau yang di sini sepanjang jalan ini dari halte Pramuka Sari ini sampai ke underpass itu sudah ini ya, sudah terpasang semua ya. Untuk struktur utamanya sudah jadi. Yang tinggal itu di dekat-dekat stasiun itu stasiun apa lupa namanya? Pasar Pramuka. Stasiun Pasar Pramuka itu tinggal pembuatan parapet gitu-gitu doang tuh. Slab lantai. Sebenarnya sudah jadi tuh. Nih, yang di sini juga halte hutan kayu. Udah banyak yang selesai. Nah, ini juga girder-girder yang ditaruh depan sana nih. Cuma karena mereka adanya space kosong di sini, makanya untuk sementara ditaruh di sini. Kalau untuk kondisi saat ini sedang ini ya, udah mulai rintik-rintik ya. Ini kondisinya macet. Kondisinya macet, kita ambil dari tengah aja. Bisa kita lihat ya, kondisi lalu lintasnya macet banget di sini. Biasanya nggak pernah semacet ini. Kalau begini biasanya tiba-tiba macet, hujan, biasanya di depan sana orang pemotor biasanya neduh. Orang yang nggak bawa jas hujan gitu, atau bawa jas hujan tapi belum pakai, biasanya gitu. Dipakai neduh ke sana. Dipakai neduh di bawah underpass itu maksud saya. Sedangkan progres pekerjaan di Pasar Pramuka bisa kita lihat dari sini masih modelan kayak kemarin ya. Dia masih pekerjaan struktur utama. Tuh bisa kita lihat itu. Dia masih ke konstruksi sipilnya.
konstruksi utamanya, belum sampai ke dinding-dinding penutup atau pekerjaan-pekerjaan arsiteknya ya. Oke, di sini ada bus PJ yang belok kiri. Kenapa dia belok kiri kita juga nggak tahu. Apa yang kira-kira membuat dia belok kiri? Padahal di sini kosong ya. Nah, ini kita posisinya tepat berada di bawah stasiun Pasar Pramuka nih. Kondisinya seperti ini kalau kita melihat dari bawah. Ambil dari sini karena ini baru dibuka nih. Tadinya jalan ini ditutup nih, yang kita lewati ini ya, baru bukanya di depan ini. Oke, begini penampakan kalau kita dari bawah stasiun Pasar Pramuka ya. Yang ini yang kemarin yang kita lihat sudah dipasang girder. Sekarang dia posisinya pasang slab lantai. Tuh. Bisa kita lihat dari sini ya. Slab lantai tengah, kiri kanan sudah dipasang tuh itunya tuh. Backistingnya. Oke, kita harus hati-hati ya karena ini jalanannya macet, banyak orang berhenti tiba-tiba. Nah, kalau yang di posisi sini, yang tepat di atas underpass rel kereta ini, kondisinya seperti ini ya. Sebenarnya kalau hujannya berhenti sih bisa kita tunggu, kita terbangin drone, kita pengen lihat itu penyambungan girder baja yang di tanjakan flyover Matraman itu. Kita masih penasaran nih apa yang bikin macet. Nah, ini girder yang belum terpasang ya, tapi di sebelah kiri sudah di erection tuh. Girdernya di kiri sudah di erection tuh. Nah, itu dia tuh. Dia udah terpasang, cuman belum dipindah ke tengah ya. Oh, tapi yang ini belum dipasang nih, belum sampai sepanjang itu. Nih, kelihatan tuh dari baut-bautnya, berarti masih ada segmen yang belum terpasang nih. Tuh. Nah, iya kan? Yang ini nanti dia ditopang sama temporary support yang ini nih. Jadi nanti itu dipasang per segmen, disupport sama ini nih, temporary supportnya nih. Oh, model metodenya begitu. Nanti saya gambarkan di CAT ya. Metodenya ternyata begitu ya. Oh, ya. Mungkin saya susah menjelaskan saat ini, tapi nanti pas pengeditan saya buatkan gambarannya di CAT agar teman-teman bisa melihat metode kerjanya. Ini sistemnya balance cantilever juga nih, tapi modelnya segmen gitu ya. Segmen tapi bukan pakai launcher. Dia model angkat 1-2 segmen disambung terus ditopang sama temporary support itu. Modelnya seperti itu. Oh, jadi kenapa jalanan macet? Ya penyebabnya proyek ini. Kita berhenti di sini aja dulu. Tapi nggak usah berhenti deh. Kok juga kita nggak ganggu jalan dan kita lambat-lambat. Nah, ini juga metodenya seperti ini ya.
Oh, begitu modelnya. Oke, saya ngerti maksudnya ya. Dia tambah segmen, tambah temporary. Jadi setiap segmen itu ditopang dari temporary support. Kondisinya begini ya. Oke, coba kita berhenti di sini dan kita lihat dulu. Oke. Kalau dia begini, berarti nanti di sini ada temporary support lagi nih. Oh, berarti itu tuh. Itu ada model-model truss. Dia nanti temporary supportnya di sini. Dia pasang dari situ, dia angkat pakai crawler crane itu. Baru untuk sementara dia disupport sama temporary kolom ini. Oh, modelnya begitu. Saya udah ngerti. Nanti saya ini nih ya, saya gambarkan di CAD, saya buatkan gambar 3D-nya biar bisa teman-teman memahami secara sederhana bagaimana cara kerja model erection-nya mereka ini, erection girder bajanya mereka ini ya. Oke. Sebenarnya saya pengen nerbangin drone, cuman ini masih hujan ya. Kita nggak berani kalau hujan-hujan gini karena drone kita itu bukan drone yang mahal itu, yang anti air. Drone kita pakai drone biasa, jadi kalau kena air dia nggak kuat atau langsung koslet. Oke, coba kita lihat di perapatan Matraman ini ya, sekalian putar balik. Nah, ini nih ya temporary supportnya. Nanti saya gambarkan deh, saya buat di CAD 3D-nya biar teman-teman memahami bagaimana cara erection-nya mereka itu. Tapi saya buat secara sederhana aja ya, nggak usah pakai perhitungan beban, analisa struktur karena bakal lama, nggak upload nanti videonya. Oke, kita putar balik aja di sini. Ini putar balik sering banget polisi nangkap orang di sini. Oke, kita putar di sini ya. Coba kita lihat dari arah seberangnya ya. Dari arah seberang kita lihat model penyambungannya. Tuh, modelnya seperti ini. Setiap segmen itu, beberapa segmen dia ditopang dulu pakai temporary support itu, atau portal itu, atau gawangan itu. Modelnya seperti itu, karena kalau misalnya disambung langsung diangkat, oh itu pasti berat banget tuh. Harus crawler crane berapa ribu ton kali ya. Karena nggak efektif, makanya dia pecah beberapa segmen. Nah, nanti saya taruh di CAD-nya. Nah, di sini juga metodenya sama ya. Dia metodenya sama, ini dipasang temporary support, terus disambung segmennya, terus di depan itu, nah itu tuh, kolom itu yang berkarat itu, yang jelek itu gunanya cuma temporary support doang tuh. Jadi nanti disambung ke sana, terus diterima di sini ya. Saya nggak tahu teman-teman mengerti nggak apa yang saya ngomongin, cuma biar lebih memahami nanti saya taruhkan gambarnya. Biar teman-teman juga ada gambaran. Di sini saya akan menjelaskan secara sederhana ya konsep atau metode kerja mereka itu, memang erection girder baja itu. Di sini saya sudah gambarkan secara 3D menggunakan AutoCAD. Di sini saya buat sederhana aja ya, karena kalau digambarkan secara detail gitu pasti lama banget, nanti videonya gak upload. Jadi yang saya bahas di video itu, metode kerja mereka itu seperti ini ya. Jadi mereka per dua segmen mereka pasang ini dulu nih, temporary supportnya ini. Ini temporary support ya. Itu bisa kita lihat pada video yang ini. Yang ini nih. Nih kan ada girder baja nih.
Ini girder baja ini ditopang sama temporary support itu. Ini namanya temporary support ya. Jadi kita gambarkan dia seperti ini. Nah, jadi girder yang ini dia kan per 2 segmen tuh, 2 segmen dia disupport pada gambar ini ya. Ini 2 segmen dia disupport. Jadi nanti di sini juga saya udah lihat ya, di sini nanti mereka pasang lagi di sini nih temporary supportnya. Pasang di daerah sini. Jadi nanti gambarannya itu seperti ini. Mereka pasang dulu seperti ini ya. Ini kita copy aja dulu. Nah, setelah mereka pasang ini, baru mereka pasang angkat girdernya ini. Girdernya yang ditaruh ke bawah itu ya. Nih, jadi modelnya seperti ini. Tuh. Jadi setelah ini temporary supportnya dipasang, dia pasang girdernya. Ini diangkat ya, bukan digeser begitu. Ini diangkat karena saya tidak gambarkan crawler crane-nya. Jadi dia diangkat seperti ini, dia masukin. Terus di depannya gimana bang? Oh ini kan udah ada supportnya nih. Ini sebenarnya udah bisa dibongkar. Kalau yang untuk biar jangan mengganggu lalu lintas, ini nanti kayaknya dibongkar tuh yang di tengah. Tengah jadi seperti ini. Lalu sisanya tinggal ini diangkat lagi, taruh ke depan lagi. Jadi seperti ini. Nah, ini kepanjangan girdernya. Tapi kira-kira seperti itulah ya. Setelah ini terpasang, baru ini nanti dibongkar. Jadi begini. Tuh. Jadi inilah metodenya yang kalau saya lihat di antara ini ya, girder bentang dari pasar burung itu sampai ke tanjakan Matraman ini. Ada orang knalpotnya berisik banget ya. Nah, ini penampakan stasiun Pasar Pramuka kalau kita dari arah Matraman ya. Sayang banget nih, video visit kita ini kita nggak bisa lihat dari atas karena cuaca nggak bersahabat. Ini bisa kita lihat ya, ini masih rintik-rintik. Ini dia model Ericsson girder bajanya yang sudah jadi. Nah, coba kita lihat dari sini ya. Kita lihat di sini. Ini pekerjaannya yang sudah selesai. Bisa kita lihat itu kolom girder, lem lantai, parapet sudah rapi. Cuma kita nggak tahu di atasnya relnya sudah dipasang atau belum. Oke, begini penampakan kondisi lalu lintas kalau kita jalan dari arah stasiun Manggarai ya. Tuh, macetnya minta ampun di sini macetnya. Kalau teman-teman bawa mobil ya, kantor lewat sini, aduh. Tuh macetnya parah ya. Kita sih berharap pekerjaan ini cepat selesai agar jalanan tidak macet dan yang terpenting bisa kita nikmati ya pembangunan di negara kita yang tercinta ini. Nih kondisinya seperti ini di jalan di halte Pramuka Sari ini. Halte Pramuka Sari, halte busway Pramuka Sari ya. Ini ada akses dipasang scaffolding untuk ke atas. Nah,
sedangkan ini penampakannya stasiun pasar, bukan stasiun pasar Pramuka nih. Ini stasiun Pramuka BPKP. Kondisinya seperti ini. Ini ada jalan dibuka nih, cuman kita nggak tahu bisa ke sana nggak. Tapi nggak usah lah. Itu namanya kita bercanda dengan maut ya. Masuk ke proyek kita nggak punya APD dan nggak punya izin. Ini salah satu mobil ini ya nih, operasionalnya nih. Jakpro, mobil operasional proyek strategis nasional LRT fase 1B, Velodrome Manggarai. Nih, ini penampakannya LRT ini ya. Ini stasiunnya, stasiun Pramuka BPKP. Ini lah. Ini kita kalau di belakang mobil Grand Max ini kita nggak jalan-jalan ini. Kita harus ambil ke kiri dulu ya. Ini kita ambil ke kiri dulu. Nah, yang bisa kita lihat teman-teman ya, yang ini ada kan kolom berdiri nih. Jadi ini nanti jembatannya ya. Jembatan dari sini ke stasiun Pramuka BPKP ini. Tuh, bisa kita lihat itu. Kolomnya sudah terpasang. Ini juga tangganya. Berarti dia ada tangga konvensional sama liftnya. Nah, sedangkan jembatan balance cantilever yang dari arah Jalan Pramuka ini, yang ada 2 titik, kondisinya seperti ini ya. Nah, itu dia. Itu juga udah tinggal, kalau lihat proporsinya itu tinggal 1 segmen lagi ya. Enggak ding, sekitar 2 segmen lagi deh. Tuh, ini yang jembatan balance cantilever 1, itu jembatan balance cantilever 2. Itu yang saya bilang ya, memang yang dari arah Jalan Pramuka ini lebih cepat itu ya, progresnya. Saya nggak tahu, perasaan aja atau memang lebih cepat ya. Tuh, kondisinya seperti ini. Bisa kita lihat itu di posisi pangkal girdernya itu gede banget ya. Mungkin 6-7 meter kali itu ya. Kalau saya lihat ini metode pengecorannya keren banget sih emang ya. Inilah teknologi sudah semakin canggih. Walaupun jembatan balance cantilever ini tenarnya ini sih 10-15 tahun ke belakang ini. Metode balance cantilever ini keren banget sih ya. Enak banget sebenarnya kalau lihat dari atas nih. Tapi apa boleh buat, sekarang sudah masuk Desember pertengahan, mengarah-arah ke pertengahan ya, kita tahu lah musim hujan biasanya puncak-puncaknya. Oke, sekarang kita di posisi jembatan balance cantilever yang di Jalan Pemuda ya. Nih kondisinya seperti ini, seperti yang kita lihat tadi. Nah, kita sekarang menuju stasiun Velodrome. Kondisinya seperti ini, penampakan di depan kampus UNJ. Itu kampus UNJ. Ini showroom Toyota. Ini showroom Toyota ini udah lama banget ini. Oke, begini penampakannya di Jalan Pemuda ya.
Oke, begini penampakannya di stasiun Rawamangun. Kalau ini sih udah pekerjaan arsiteknya, kita lihat tuh sudah terpasang semua tuh dinding-dinding penutupnya.